Saat ini Instagram masih menjadi tempat terbaik untuk keperluan promosi dan menjangkau audiens baru. Salah satu alasannya adalah karena Instagram dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan audiens. Instagram saat ini masih menjadi tempat terbaik untuk keperluan promosi dan menjangkau audiens baru. Bahkan menurut riset Statista, sejak 2018 Instagram resmi menjadi platform sosial dengan jumlah pengguna terbanyak di dunia dengan angka 1 miliar user. Instagram merupakan media sosial teratas yang kini sudah menjadi salah satu platform paling menjanjikan dalam dunia bisnis. Fitur yang beragam serta kemudahan untuk mengakses informasi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis yang Anda miliki dengan cara beriklan. Alasan mengapa Instagram sangat direkomendasikan sebagai platform digital marketing untuk bisnis adalah Anda dapat memperoleh target yang lebih potensial. Memilih Instagram sebagai wadah potensial untuk promosi merupakan pilihan yang tepat. Saat ini klien potensial cenderung lebih tertarik dengan profil bisnis. Pastikan akun Anda telah diubah ke dalam mode Instagram bisnis agar memiliki kesempatan untuk dijangkau lebih luas. Kemudian Instagram dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan audiens. Sebagian besar pelaku bisnis kerap memantau kolom komentar ataupun percakapan yang terjadi di media sosial tentang brand mereka. Hal ini disebabkan karena kritik dan saran dari audiens dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan performa bisnis. Jangan lupa untuk menanggapi setiap feedback yang Anda terima dari pelanggan. Lantas bagaimanakah cara memanfaatkan Instagram sebagai media untuk promosi? Saksikan pembahasan lebih lengkapnya dalam ID Expert Session Closing. Ya pemirsa, hari gini siapa sih yang nggak tahu soal Instagram? Sosial media nomor 1 dengan pengguna terbanyak di seluruh dunia. Bahkan tadi berdasarkan data atau riset yang dilakukan oleh Statista, sejak 2018 nih pemirsa, Instagram telah memiliki pengguna atau usernya sudah lebih dari 1 miliar. Nah itu kan jumlah yang tidak sedikit begitu ya. Tapi melihat jumlah tersebut, saya sendiri sih nggak heran pemirsa. Karena memang saya pribadi pun gitu ya, kalau misalnya lagi gabut atau lagi nggak ada kerjaan, mau main handphone gitu, sosial media yang pertama kali saya buka adalah Instagram. Meskipun mungkin saya cuma lihat-lihat story teman-teman saya gitu ya, ataupun mungkin saya nge-scroll buat lihat online shop yang ada di Instagram. Tapi itu memang lumayan menyenangkan sih pemirsa. Tapi tahu nggak sih, saat ini Instagram itu nggak cuma jadi wadah untuk penghibur kita semua di kala gabut gitu ya, tapi Instagram saat ini menjadi satu wadah untuk menunjukkan profil bisnis kita atau profil diri kita. Contoh lagi nih pemirsa, ini relate banget sih sama kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya saya lagi ngobrol gitu ya sama teman, kemudian saya tanya, tahu nggak yang jual baju warna pink tuh di mana ya? Kemudian misalnya teman saya menyebutkan satu merek gitu ya, katakanlah mereknya ABCD. Langsung saya tuh pasti buka Instagram, saya ngecek mana sih merek ABCD. Jadi itulah yang digambarkan gitu, atau itulah contoh ketika Instagram sudah menjadi satu profil diri atau profil bisnis dari sebuah perusahaan. Jadi ngeceknya kalau saya biasanya nggak ke Google tapi langsung ke Instagram. Dan memang perkembangan dari Instagram dari tahun ke tahun juga semakin canggih dan juga mengeluarkan fitur-fitur yang semakin banyak dan bisa dimanfaatkan untuk berbisnis pemirsa. Dan kalau kita ngomongin soal Instagram yang menjadi wadah untuk berbisnis, tentunya dibutuhkan beberapa strategi atau trik gitu ya, atau teknik-teknik untuk kita tuh semakin cuan lagi dalam menggunakan Instagram untuk berbisnis. Dan biasanya strategi atau trik tersebut kita sebut atau kita katakan ya adalah dengan namanya Instagram marketing pemirsa ya. Dan salah satu contoh dari Instagram marketing sendiri adalah social listening. Nah pemirsa udah pernah dengar soal social listening? Kalau belum, mungkin kali ini saya akan coba jelaskan. Jadi social listening ini definisinya adalah mendengarkan, menelusuri, menganalisa dan juga merespon pendapat, kemudian opini dari masyarakat, konsumen dan audiens terhadap produk atau brand yang kita jual atau produk yang kita bangun pemirsa ya. Karena begini pemirsa, pendapat dan juga opini dari masyarakat atau konsumen kita atau audiens lah ya gitu, baik itu pendapatnya buruk ataupun pendapat yang memang bagus gitu ya, itu sangat
bagus sekali, sangat penting sekali untuk keberlangsungan dari bisnis kita sendiri gitu ya. Karena dari pendapat itu mungkin berupa kritikan atau mungkin kritikannya itu juga bersifat bisa membangun. Jadi bisa menjadi satu masukan bagi kita sendiri ya selaku pebisnis untuk mengembangkan lagi kira-kira ke depannya bisnis kita ini mau dibuat seperti apa atau ke depannya bisnis kita ingin dikembangkan ke arah yang mana sih gitu ya. Kemudian social listening ini juga bisa berfungsi untuk menaikkan engagement dari si konsumen dan juga si penjual atau brand tersebut. Dan tentunya nggak cuma buat naikin engagement aja, masih banyak fungsi dari social listening lainnya. Apa sajakah itu? Kita sama-sama simak informasinya dalam grafis berikut ini pemirsa. Ya, jadi itulah fungsi dari social listening yang lainnya ya pemirsa. Kemudian sebenarnya kegiatan atau aktivitas yang termasuk dari social listening itu apa aja sih? Kalau tadi kan saya udah ngejelasin nih. Definisi dari social listening adalah mendengarkan, kemudian menganalisa, menelusuri hingga merespon ya pendapat dari konsumen, audiens dan juga masyarakat terkait dengan brand atau produk yang kita jual dan kita bangun. Kalau kegiatan dari social listening sendiri ini meliputi yang namanya brand mention, kemudian hashtag yang relevan dengan produk kita dan juga mention terhadap kompetitor kita atau pesaing kita pemirsa. Dan gimana sih caranya melakukan social listening? Jadi sebenarnya social listening itu ada beberapa pihak yang memang menyediakan layanan gitu ya agar si pelaku usaha ini atau si pebisnis ini bisa memanfaatkannya. Tapi memang itu berbayar pemirsa, mulai dari yang paling murah harga bulanannya itu dimulai dari 1,5 juta rupiah sampai dengan harganya yang cukup mahal itu puluhan juta rupiah untuk 1 bulan. Tapi mungkin yang harganya sudah mencapai puluhan juta rupiah gitu ya, itu sudah expert banget. Jadi bisa menganalisa kegiatan pasar itu nggak cuma di sosial media, satu sosial media aja, nggak cuma di Instagram, tapi bisa juga di sosial media lainnya. Jadi semakin mahal memang semakin worth it dan memang manfaatnya juga akan semakin banyak ya. Tapi mungkin buat para UMKM atau pelaku usaha yang baru terjun nih ke dunia bisnis, kalau misalnya keuntungannya belum banyak atau modalnya nggak terlalu banyak, gimana dong caranya melakukan social listening gitu ya? Apakah memang harus mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi, harus bayar gitu ya per bulannya dengan penyedia-penyedia layanan social listening? Ataukah harus seperti apa ya? Tapi sebenarnya kalau lewat Instagram sendiri nih pemirsa, nggak harus kita beli layanan social listening gitu ya. Kita pun sebenarnya bisa melakukan social listening dengan memanfaatkan beberapa fitur yang ada di Instagram. Nah, salah satunya adalah ketika Anda ini ingin melakukan social listening gitu ya, kegiatan menganalisa pasar atau followers Anda, cobalah lakukan interaksi ya, cobalah membuat konten tuh yang sepertinya seru dan juga menarik ya, yang sekiranya tuh para customer Anda atau para followers Anda tuh akan menyukainya gitu ya. Jadi Instagram Anda jangan cuma diisi sama barang-barang atau produk-produk jualan Anda, tapi isi juga dengan konten-konten yang menarik. Misalnya nih pemirsa, konten yang seru ya. Katakanlah saya seorang penjual kue pie gitu ya. Kemudian mungkin saya bisa menghadirkan konten-konten yang seru, misalnya sejarah kue pie itu dari mana sih? Sejak kapan nih ada kue pie? Kemudian mungkin pernah ada festival soal kue pie terbesar tuh di negara mana sih? Nah, itulah contoh konten-konten yang sekiranya bisa menghibur, kemudian juga akan menarik interaksi dari para followers kita ya. Jadi jangan cuma isinya tuh jualan, tapi mungkin isi konten-konten yang menghibur. Dan gimana lagi nih caranya menghadirkan atau melakukan kegiatan social listening lainnya lewat Instagram? Kita sama-sama simak informasi lebih lengkapnya dalam grafis berikut ini.
Ya pemirsa, jadi social listening ini nggak cuma kegiatan atau aktivitas untuk menganalisa, mendengarkan, dan merespon ya pendapat dan opini dari para konsumen soal brand kita, tapi juga bisa kita tuh menganalisa atau melihat atau merespon ya kegiatan-kegiatan atau aktivitas dari para konsumen kita terhadap pesaing kita atau kompetitor kita ya. Kemudian nih pemirsa, salah satu manfaat dari melakukan social listening adalah bisa melihat tren yang sedang berlaku gitu ya. Kira-kira sekarang nih tren yang lagi berkembang tuh apa sih? Jadi kita tuh bisa melihat kondisi pasar, kemudian bisa kita aplikasikan ke produk atau brand yang kita bangun dan kita jual untuk kemajuan brand kita di kemudian hari. Nah, kemudian tentunya salah satu cara lainnya berinteraksi dengan audiens adalah dengan berkreasi dengan para customer gitu ya pemirsa, yaitu dengan mengajak customernya untuk polling atau berdiskusi. Nah, mungkin Anda yang bukan pebisnis juga pernah memanfaatkan fitur ini yang ada di Instagram pemirsa. Jadi memang kadang-kadang gitu ya, saya pun suka mengajak follower saya untuk berdiskusi ataupun polling gitu ya pemirsa, dan memang polling atau diskusi ini bisa meningkatkan hubungan emosional dari customer dan juga dari si penjual tersebut. Contohnya lagi nih pemirsa, kalau misalnya saya jualan kue pie gitu ya, mungkin saya bisa mengadakan polling kepada follower saya gitu ya, kira-kira kalau saya jualan kue pie, followers tuh lebih suka kue pie-nya isi coklat atau isi vanila. Jadi kita tuh bisa membaca keadaan pasar gitu ya. Kemudian saya ajak berdiskusi, kenapa sih followers atau konsumen saya tuh lebih suka pie yang isinya vanila atau coklat gitu ya. Jadi itu kita lebih bisa menganalisa keadaan pasar yang sebenarnya pemirsa. Kemudian ini menurut data dari Sprout Social, sekitar 83% responden ya ini lebih menyukai brand yang merespon pertanyaan atau masukan dari para konsumennya. Kemudian sekitar 68% responden juga lebih menyukai brand yang bergabung atau berdiskusi dengan konsumen di sosial media. Kemudian tentunya ada lagi sekitar 48% konsumen atau responden ya lebih menyukai atau lebih tertarik untuk membeli barang dari brand yang lebih responsif kepada konsumennya. Jadi memang Anda kalau jualan itu nggak cuma update produk-produk jualan aja, tapi memang harus melakukan interaksi yang mendalam, membangun hubungan emosional dengan para konsumen dan followers Anda pemirsa ya. Dan tentunya cara lainnya adalah Anda bisa melakukan update-update konten di jam terbaik. Nah, jam terbaik untuk update konten di Instagram kalau siang itu di jam 11 sampai dengan jam 1 siang. Tapi kalau misalnya malam itu jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Dan hari terbaik untuk update konten di Instagram ini adalah hari Senin, hari Rabu, dan hari Kamis. Sedangkan untuk hari Minggu katanya nih menurut penelitian itu adalah hari yang kayaknya kurang pas deh buat update konten. Jadi coba nih pemirsa update konten siang-siang ya, jam 11 sampai jam 1 siang kalau siang, kalau malamnya jam 7 sampai jam 9 update-nya di Senin, Rabu, dan juga Kamis. Siapa tahu bisa menaikkan engagement dan bisa menarik interaksi dari para followers Anda. Kemudian selain cara social listening masih ada cara-cara lainnya, Instagram marketing lainnya, yaitu dengan melakukan Instagram Live. Pastinya Anda juga pernah menyaksikan beberapa pelaku usaha atau pebisnis ini pernah jualan barang tapi lewat Instagram Live. Nah, keuntungan menjual barang lewat Instagram Live ini adalah bisa melakukan komunikasi dua arah secara real time gitu ya. Misalnya saya menawarkan handphone nih harganya Rp500.000. Nanti si pembeli saya, calon pembeli itu bisa langsung bertanya, kira-kira dari harga Rp500.000 fitur apa aja sih yang bisa saya dapatkan atau bisa mereka dapatkan gitu ya. Jadi bisa terjalin komunikasi dua arah dan tentunya ini akan semakin membangun atau meningkatkan brand awareness di kalangan masyarakat atau konsumen Anda. Dan tidak hanya itu, masih banyak lagi beberapa tips lainnya soal memanfaatkan Instagram marketing supaya semakin cuan. Apa saja kayak itu? Kita simak informasi lengkapnya dalam tayangan berikut ini. Gimana caranya untuk memanfaatkan Instagram untuk berjualan? Apakah dengan posting produk lebih banyak atau seperti apa? Alright, so ini tips buat Anda. Anda mulai cek Instagram Anda. Kalau Instagram Anda belum akun bisnis, ubah ke akun bisnis terlebih dahulu. Oke, cek postingan Anda. Anda lihat di situ ada tulisan View Insight. Klik di situ, lihat berapa reach dari postingan Anda. Maka Anda akan menemukan high reach post dan low reach post. Jadi ada post-post yang
reach-nya akan banyak sekali dan ada post-post yang reach-nya akan cukup rendah. Nah, biasanya kalau Anda langsung posting produk, promosi, jualan, maka reach-nya akan rendah karena memang algoritma Facebook, Instagram seperti itu. Mereka menginginkan yang sebenarnya adalah cerita, menginspirasi orang gimana caranya supaya mereka jadi tertarik dan menginginkan produk Anda. Setelah itu baru diminta untuk klik link di bio, kemudian jualan atau lewat ad shop. Jadi ada Instagram shop, lewat sana jualannya. Boleh sih posting produk sekali-sekali di post, tetapi kalau isi dari konten atau akun Anda adalah posting produk semua, maka Anda nggak bisa jualan. Instagram Anda engagementnya akan ditekan super rendah sekali. Jadi mulai perhatikan sekarang, posting konten yang membuat orang jadi kepengen. Itu dulu, cerita dulu, habis itu mereka diarahkan ke link klik di bio atau shop di mana ada perjualan di situ. Anda minta database mereka, Anda minta nomor WA, kemudian email, kemudian nama mereka dan sebagainya. Jadi make sure jangan hard sell langsung di Instagram. Yaitu dia beberapa tips and trik lainnya yang disampaikan oleh praktisi digital marketing gitu ya, supaya cuan kita tuh lebih banyak lagi dengan memanfaatkan Instagram untuk berbisnis. Jadi meskipun sebenarnya akun kita adalah akun bisnis atau akun jualan, nggak boleh benar-benar kita tuh hard selling ya. Jadi harus digiring dulu para followersnya, para audiensnya untuk dihibur mungkin dengan beberapa cerita-cerita tadi ya, kemudian juga menghadirkan konten-konten yang bisa menghibur dan juga menginspirasi, baru kemudian diarahkan untuk membeli produk yang kita jual, pemirsa ya. Jadi sebenarnya untuk melakukan penjualan atau marketing itu nggak harus mengeluarkan budget yang besar, tapi mungkin kalau kita cerdas gitu ya dan kita bisa melihat peluang-peluang yang ada, ini kita bisa memanfaatkan Instagram untuk berjualan dan meraih cuan maksimal ya, tentunya dengan menerapkan beberapa strategi, tips and trik yang sudah saya berikan kepada Anda di siang hari ini.